Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di malam 14 Ramadan, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan yang sudah kita lalui 13 hari, semua amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, dan segala amal ibadah kita juga berkaitan amal ibadah sosial kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema tausiah di malam hari ini berjudul Hikmah Bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan ataupun membahas berkaitan bulan suci Ramadan sangat banyak dan sangat luar biasa, sehingga dari segala aspek dan lini keilmuan manusia itu bisa dibahas dengan secara jelas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan satu tema yang berjudul Hikmah Bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka mengingat begitu pentingnya bulan Ramadan bagi umat manusia seperti kita ini. Yang pertama, hikmah bulan Ramadan adalah dengan adanya Ramadan maka Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua. Dalam Al-Baqarah 184 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci bagi umat Islam, umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur dengan adanya Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran itu sangat banyak. Seperti dijelaskan dalam ayat tadi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk, menjadi pembeda bagi kita umat Islam. Kemudian juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn idza tamassaktum lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua hal. Ketika kalian berpegang teguh selama-lamanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka dalam rangka untuk menyadari Al-Quran begitu penting bagi kita semua umat Islam, maka berpegang teguh kepada Al-Quran itu dengan cara membacanya. Itu tahap awal, tahap dasar. Ketika kita pahami Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita, maka haruslah rajin kita membaca Al-Quran. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Maka menerangi rumah supaya rumah itu adem, ayem, tentram, maka bagi kita pesan Nabi tadi yang disampaikan, hiasilah rumah kita, terangilah rumah kita dengan cara beribadah sholat dan membaca Al-Quran. Maka cobalah momentum Ramadan ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran di majelis tadarus di masjid, tapi juga ketika kita di rumah, ayo kita buat majelis tadarus Al-Quran di rumah.
Siapa yang tadarus? Kita sebagai orang tua dan anak-anak kita bimbing untuk mereka mau membaca Al-Quran di rumah. Karena bagaimanapun Al-Quran ini menjadi kitab suci yang sangat penting bagi kita. Sehingga begitu pentingnya Al-Quran itu sampai-sampai Nabi memberikan apresiasi. Dalam satu hadis Rasul pernah bersabda, khairukum ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik bagi kita Bapak Ibu adalah orang yang mengajari Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Maka kalau ada pelajaran atau majelis tadarus atau majelis belajar Al-Quran, walaupun usia kita sudah lansia, 60-an, 70-an, 80-an, kalau ada majelis tahsin Al-Quran atau majelis untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, harus kita ikuti bersama. Jangan malu. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, bacaan Quran kita itu berkualitas atau tidak, itu harus didengarkan oleh orang lain. Kalau kita baca Quran sendiri nggak ada yang dengerin, pasti bacaan kita semua benar itu Bapak Ibu. Betul nggak? Yakin saya 114 surah 30 juz itu, kalau kita baca Quran sendiri nggak ada yang dengerin, wah Ustaz bacaan saya hebat benar Ustaz, benar semua. Kenapa? Karena nggak ada yang dengerin Ustaz. Tapi ketika ada yang mendengarkan, ada yang mengkoreksi, sehingga tahu kita kualitas bacaan Quran itu sejauh mana, benarkah atau salahkah. Baca Quran beda dengan baca koran. Baca Quran punya ilmu, disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid, fasoha, makharijul huruf, itu tolong diperhatikan. Sehingga sangat luar biasa Bapak Ibu. Ulama-ulama Nusantara kita ini dalam rangka supaya generasi muda ke depan, anak cucu kita itu ke depan jangan sampai buta aksar Al-Quran, maka mereka para ulama-ulama Nusantara ini banyak membuat metode, temuan-temuan baru yang sangat luar biasa. Tujuannya cuma satu, supaya generasi ke depan jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran dengan cepat. Kalau masa-masa tahun 70-an, 80-an, kita kan baca Al-Quran, kalau mau belajar Al-Quran ada namanya metode Juz Amma, metode Baghdadi, itu terlalu lama. Maka setelah itu tahun 90-an keluar satu metode yang ditulis oleh Kiai Haji As'ad, yaitu metode Iqra. Masya Allah. Dengan metode Iqra ini 6 juz, itu dipraktekkan, alhamdulillah. Itulah temuan pertama yang ada, yang kita lihat, yang rekam jejak digitalnya juga luar biasa. Sehingga anak cucu kita usia masih dini, 6 tahun, 5 tahun, mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian metode apa lagi? Metode Qiraati yang ditemukan oleh ulama Nusantara kita. Kemudian ulama lagi menemukan metode namanya metode tilawati, metode ummi. Semua metode ini dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk satu kebaikan. Tujuan akhirnya adalah supaya umat Islam ke depan, generasi Islam ke depan, jangan sampai ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita agak malu. Kalau kita baca Quran didengarkan cucu anak kita, terkadang bacaan Quran kita itu kurang fasih, betul nggak Pak? Mereka lebih hafal banyak doa, mereka banyak hafal segala macam juz amma, ya 3 juz yang ke-30 mereka sudah hafal. Itu alhamdulillah. Kenapa? Karena dari mulai sekarang dan ke depan, generasi muda Islam itu jangan sampai tidak pandai membaca Al-Quran lagi. Maka oleh karena itu, hikmah Ramadan yang terbesar pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Maka pesan Nabi sebagaimana sudah dijelaskan hadis tadi, terangilah rumahmu, bukan hanya sekedar memakai lampu PLN, bukan hanya sekedar memakai lilin dan segala macam alat penerangan, tapi terangilah rumah kita dengan membaca Al-Quran. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita pulang kerja, capek pulang dari kantor, kena macet bermacet ria, kita pulang sampai rumah pas maghrib,
kita buka pintu, kedengaran anak cucu kita baca Quran, itu rasanya enak nggak Pak? Itu sejuk, adem banget. Sehingga capeknya kita di kantor, lelahnya kita pekerjaan di kantor bermacet ria, tapi kita ketika sampai rumah, anak yang kita cintai sedang membaca Al-Quran, terlepas bacaannya itu salah atau benar, maka kita merasa senang dan bergembira. Sehingga program maghrib mengaji itu sampai sekarang, di saat sekarang itu nyaris tidak terdengar lagi. Sekarang apa yang terjadi? Kalau sudah kita pulang ke rumah, yang kita lihat anak kita bermain gadget, bermain handphone dan segala macam. Maka ini menjadi problem bagi kita semuanya. Tahun-tahun 90-an, 80-an apalagi, itu masih kedengaran habis sholat maghrib baca Quran. Maka cobalah kita praktekkan di rumah, kita ingatkan anak cucu kita, anak mantu, anak kita sendiri, tolong praktekkan di rumah. Setelah sholat, baik sholat subuh ataupun sholat maghrib, rutinitaskan baca Al-Quran. Sanggup nggak Bapak Ibu? Ini menjadi pesan penting. Supaya apa? Supaya tadi dijelaskan Nabi, hiasilah, terangilah rumah kalian semuanya dengan ibadah sholat dan membaca Al-Quran, sehingga rumah kita itu adem rasanya, ayem rasanya. Kenapa? Yang kedengaran anak-anak kita sedang baca Quran, kalaupun salah diperbaiki. Maka itu yang ideal dalam rangka apa? Memaknai Ramadan ini adalah syahrul Quran, karena di bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka ayo kembali kita pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitas bacaan Quran kita. Kita rajinlah baca Quran. Dibuatlah di rumah majelis tadarus Al-Quran. Anak-anak kita setelah sholat subuh, rajinkan mereka, usahakan nggak usah lama-lama, 5 menit saja baca Quran. Insya Allah yang mereka 5 menit di awalnya, tapi setelah itu mereka istiqomah berkesinambungan. Habis maghrib 5 ayat atau 5 menit itu saja, tapi rutin. Insya Allah ini menjadi satu amal kebaikan kita, momentum di Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah Ramadan itu apa? Adalah yang kita kenal dengan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak diberikan Allah selain Ramadan. Lailatul Qadar tidak diberikan Allah selain Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammadlah Nabi yang satu-satunya umat Nabi Muhammad yang diberikan dengan Lailatul Qadar. Kita sebentar lagi sudah akan masuk pertengahan Ramadan. Maka pesan Nabi ketika akan memasuki 10 terakhir Ramadan, semangat kita jangan makin kendor. Semangat kita harus semakin semangat, energik, sehingga produktif dalam rangka untuk menyelesaikan 10 terakhir Ramadan. Karena pesan Nabi, yang namanya Lailatul Qadar bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhir. Fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir. Masalah kapan Lailatul Qadar tidak ada pendapat yang sepakat di antara para ulama. Sehingga menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam satu kitab yang bernama Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari, kapan terjadinya Lailatul Qadar, ada 40 macam pendapat para ulama. Yang terpenting bagi kita, nggak usah kita pikirkan kapan Lailatul Qadar, itu juga nggak menjadi bagian penting bagi kita. Yang terpenting ibadah. Tingkatkan semangat kita, energi kita, supaya apa? Supaya menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka hikmah Ramadan yang kedua adalah adanya Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini menjadi satu anugerah besar bagi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Pergunakanlah Ramadan tahun ini dalam segala untuk hal kita beribadah kepada Allah. Tolong Ramadan ini jangan sampai ada taraweh yang tinggal. Karena taraweh tidak ada di selain Ramadan. Maka terkadang yang merusak untuk taraweh berjamaah itu kadang acara buka puasa bersama. Itu kadang problem kita. Karena begini biasanya, tapi tidak semua. Kalau sudah acara buka puasa bersama,
pada akhirnya kan nanti tarawihnya agak molor. Maka kita ngomong, entar aja deh, paling jam 10 malam bisa tarawih. Sudah malam jam 10 kan capek ngantuk. Entar aja deh, mau sahur. Ketika ketika jam 3 nggak bangun juga, udah akhirnya bablas itu sholat tarawih dan sholat witir. Maka pesan saya, jangan sampai tinggal sholat tarawih untuk Ramadan kali ini. Bisa Bapak Ibu ya, berapapun rakaat, malasnya kayak manapun, ngantuknya kayak manapun, lawan itu dengan jangan sampai tinggal tarawih dan witir kita. Karena inilah sholat yang sangat istimewa, yang khusus kalau untuk tarawih, khusus ada diberikan Allah di bulan suci Ramadan. Maka kesimpulan tausiah di malam hari ini, hikmah Ramadan adalah, pertama, pesan saya adalah, ayo rajin baca Quran, bukan untuk diri kita sendiri, ajak keluarga kita, monitoring anak cucu kita, pantau anak cucu kita, bimbing mereka, terus dimonitoring dalam rangka mereka mau membaca Al-Quran. Paling tidak setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib. Karena biasanya kan itu jam-jam yang ada kita bersama keluarga di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah Ramadan tidak lain dan tidak bukan adanya Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah, ayo amal apapun bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, pesan yang ketiga, ayo semangat, perjalanan kita masih panjang, masih 13 hari, ini malam ke-14, masih beberapa hari ke depan untuk Ramadan ini, sehingga semoga kita mengakhiri Ramadan tahun ini dengan perasaan riang dan bergembira, dan menjadi satu hal yang optimis bahwa Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan